Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 9. Ya, di sini ada. Coba perhatikan. Wah, si angsa dan anaknya ya. Pernahkah kalian melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Kemudian, bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama apa? Gen ya. Nah, bisa mirip. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi bagaimana caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik dapat diwariskan? Untuk pelajaran, ayo kita lanjut bahas yaitu terkait dengan materi hukum pewarisan sifat yaitu hukum Mendel ya. Di sini ada Bapak kita ya, Bapak pewarisan sifat yaitu Bapak Mendel. Baik, kita akan fokus pada hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Ini ya. Nah, kita akan ada persilangan monohibrid dominan, ada monohibrid intermediate dan dihibrid. Nah, inilah Gregor Johann Mendel, inilah bapak genetik kita ya, itu tahun 1822 sampai 1884. Ya, penemu ilmu genetika. Yaitu peneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri ya, si Mendel ini. Nah, berkat penelitinya, sampai sekarang kita mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmunya yang mengenai tentang pola pewarisan disebut dengan apa? Hereditas ya, pada disebut dengan genetika. Mendel kemudian diakui sebagai bapaknya genetika. Nah, Mendel itu memilih tanaman kapri ya, kacang kapri ini atau Pisum sativum. Ya, objek penelitiannya ya. Nah, kelebihannya apa? Menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah dilakukan penyerbukan dan sifat-sifat yang ya mencolok. Nah, ini langkah pertama menentukan galur murni ya. Nah, itu menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan induknya. Ini ya contohnya ada benang sari dipotong, kemudian serbuk sari dan tanaman lain ditempelkan pada kepala putik. Ini dari percobaannya si Mendel. Nah, ini ada istilah ya. Setiap gen menghasilkan sifat-sifat tertentu mempunyai posisi tempat pada kromosom. Kemarin kita udah bahas kromosom. Nah, posisi letak gen itu disebut dengan lokus ya pada kromosom ini. Nah, alel itu apa? Setiap gen memiliki pasangan gen ya atau gamet alel ya. Homozigot berarti dia ada homo sejenis, berarti misalnya ada A ya. A besar, A kecil semuanya besar. Nah, itu disebut dengan sama kan, berarti homo. Kalau hetero ini ada yang besar dan kecil. Misalnya ini sifat dari apik, kalau ini yang jelek misalnya A besar A kecil ya. Alel pada yang bersifat dominan ya, berarti menutupi ya. Dominan. Kebalikannya dominan adalah resesif atau tertutupi ya. Nah, ada istilahnya P itu parental, induk ya, bapak ibunya. Kemudian filial, memiliki keturunan ya atau anaknya. Kemudian fenotip. Nah, fenotip itu bisa diamati dengan indera kan, ada warna, bentuk dan lainnya ya. Golongan darahnya. Itu yang fenotip. Kebalikannya kalau genotip itu susunan genetik ya. Misalnya ada besar, B besar, B besar. Kecil berarti B kecil, B kecil ya. Nah, ada simbolnya ya. Misalnya genetik merah biasa misalnya R besar di sini. Kalau R kecil kebalikannya misalnya warna putih. Pokoknya kalau simbol-simbol itu terkait dengan genotip ya atau gamet. Nah, ini biasanya hurufnya double ya. Misalnya R besar untuk bunga merah, kalau R kecil untuk yang putih. Homozigot tadi yang sama ya. Ini kan besar semua, kecil semua. Ini kecil semua, ini besar semua. Ya, itu yang homozigot. Kebalikannya kalau heterozigot berarti dia campuran, ada R besar dan R kecil gitu ya. Nah, itu ya alel sama ya seperti tadi. Kemudian ada lagi dominan, tadi berarti misalnya dominan tinggi itu lebih dominan daripada yang pendek. Misalnya biasanya dominan dihurufkan dengan huruf yang besar. Misalnya tinggi berarti T besar T kecil, T besar T besar. Kalau yang pendek
atau yang tidak dominan resesif itu yang T kecil. Ini ya. Ada yang intermediate. Nah, setelah ini kita akan bahas ya. Ini kalian bisa baca ya. Ada hibrid. Ya, sifatnya yang berbeda, ada monohibrid dan dihibrid. Mono artinya berapa? 1 ya, ini mono 1. Kalau 2 di 2. Kalau tri berarti tri, tetra dan lainnya ya. Itu terkait dengan jumlah yang sifatnya beda. Ini adalah sifat-sifat pada tanaman ercis ya. Ada yang bulat, kuning, hijau ya, pendek, tinggi, keriting ya, misalnya gitu. Nah, kita langsung pada hukum Mendel yang pertama, ada namanya monohibrid dominan. Artinya apa? Ya, dia persilangan satu resesif ya, satu sifat yang berbeda menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Nah, ini misalnya ada, nah ini ya, tanaman yang berwarna apa? B besar dan besar. Ini kan kalian tinggal diurutkan ya, ini ya seperti ini. Ketemulah B besar. Nah, ini kalian tinggal digabung-gabungkan. Nah, atas dengan bawah gitu ya. Ini ya. Kalian tinggal digabungkan atas dan bawah. Nah, ketemulah ini. Tabel B besar B kecil. Maka genotipnya B besar ini. Kemudian ada B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Itu residu genotip. Genotip itu kemarin tadi apa? Rumus kan? Berarti ya B besarnya ada 1, B besar B kecilnya 2, dan B kecil B kecil 1. Kemudian fenotip itu sifatnya warnanya apa? Nah, terkait dengan yang bisa kita lihat yaitu ungu, putih. Ya. Itu disebut dengan fenotip. Sehingga perbandingannya berapa? 3:1. Karena B besar itu apa? B besar di sini adalah dominan warna ungu. Yang B kecil itu yang putih. Kalau intermediate itu apa? Ya, dengan sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau dominan tidak penuh. Jadi ada yang tengah-tengah ya. Misalnya di sini ada warna merah disilangkan dengan warna putih. Kemudian di tengah-tengahnya di sini menghasilkan apa? Ya, ini kan R besar kan merah ya. Kemudian ada white menghasilkan warna RW, berarti dia adalah pink ya, atau merah muda. Sehingga dihasilkan, nah kalian silangkan. Nah, ketemulah merah 1, kemudian pinknya 2, putihnya 1. Itu ya. R besar RW itu yang ini RW ya. RW itu berarti red, white itu yang masuknya adalah intermediate, tengah-tengah, sehingga dia pinknya 2, kemudian white-nya 1. Kemudian di sini fenotip ya. Kalau ini genotip tadi terkait dengan rumus, kemudian fenotip yang bisa kita lihat merahnya ada berapa? 1. Kemudian merah mudanya 2 dan putihnya 1. Itu perbandingannya ya. Nah, monohibrid ya, jelas ya. Kalau yang genotip monohibrid dominan penuh dan intermediate perbandingannya 1:2:1 ya, genotip ya rumusnya. Kemudian fenotip yang bisa kita lihat tadi ada 3 dan 1 untuk yang dominan. Kemudian intermediate berapa? Ada yang misalnya merah, kemudian di sini adalah pink dan satunya putih, sehingga 1:2:1 ya. Jelas, sesuai hukum 1 Mendel menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas ya pada pembentukan gamet. Kemudian di sini D artinya tadi berapa? Berarti 2 sifat yang beda. Di sini misalnya adalah A ini adalah A besar itu yang ungu, batangnya tinggi. Kalau yang P besar itu yang putih. Kemudian kebalikannya tinggi adalah pendek, A kecil. Kemudian kebalikannya ungu adalah putih, misalnya P kecil ini. Kalian bisa lihat. Kalian tinggal ya masukkan ke kotak seperti ini ya. Ini caranya. Kalian bisa lihat. Kalian tinggal pasang-pasangkan. A dulu baru P ya. Nah, ketemulah seperti itu ya. Kalian tinggal pasangkan saja. Sehingga genotipnya ini, fenotipnya 9331. Untuk lebih jelasnya itu kan mungkin nggak begitu paham ya.
Nah, ini hukum Mendel terkait dihibrid 2 ya. Misalnya di sini contoh soal. Ada yang warna bijinya bulat dan warna kuning. Ya, biji bulat kuning itu yang dominan, berarti B besar. Kemudian itu yang bulat, kalau yang kuning adalah K besar. Kalau yang keriput itu B kecil, kalau yang K kecil itu yang hijau. Nah, itu disilangkan bagaimana keturunan keduanya. Nih misalnya. Nah, ini kan bulat kuning ya. B besar, ini yang dominan B besar, K besar, K besar. Nah, itu diperoleh gamet atau alelnya salah satunya adalah B besar, K besar. Kemudian kalau yang ini keriput hijau kan kebalikannya B kecil, K kecil sehingga diperoleh alelnya B kecil, K kecil. Digabungkan menjadi apa? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalau B besar tadi kan dominan berarti bulat ya. Kalau yang K besar itu apa tadi? Kuning. Nah, setelah itu kita ya silangkan B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian alelnya gametnya di sini B dengan K. B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, B kecil dengan B kecil. Begitu juga dengan seperti ini ya. Kalian tinggal masukkan ke kotak seperti tadi ya. Nah, ini. Nih, lebih mudahnya ini ya. Ini gametnya seperti ini. Nah, ini gametnya kalian pasangkan sehingga ketemulah bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning dan satu hijau ya. Nih, itu filialnya atau dua keturunan kedua ya atau anakannya. Nah, di sini ketemulah genotip F2-nya. Ini yang bulat kuning. Yang bulat kuning nomor berapa tadi? Ya, ini kalian bisa lihat ya. Sehingga totalnya jumlahnya 9. Genotipnya yang bulat hijau. Ini dilihat. Ada 3. Kemudian keriput kuning ada 3. Kemudian untuk keriput hijau karena hanya 1 ya. Nah, 9, 3, 3, 1. Itu perbandingannya. Nah, sehingga nih genotip kan rumus-rumus tadi ya. Ini ketemulah itu perbandingannya. Kemudian fenotip kan yang bisa kita lihat. Bulat kuning itu 9, bulat hijaunya 3, keriput kuningnya 3, keriput hijaunya 1. Nah, ini jelas ya. Percobaan Mendel ya. Bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pembentukan sikot. Inilah kesimpulan dengan hukum 2 Mendel. Nah, ini kalau kalian mau cari prediksi mengenai jumlah ya genotipnya, misalnya di sini adalah gametnya ya 1, sifatnya kan 1 sehingga 2 pangkat 1, kemudian di sini 2 kali 1 ya dikuadratkan sehingga dapatlah 4. Kita kan misalnya tadi bulat hijau kan ada 2 sifat hingga 2 pangkat 2 4. Ya, kemudian di sini kemungkinan kombinasinya F2-nya adalah 2 kali 2 pangkat 2, 16 ya. Nah, begitu juga seterusnya. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini terkait dengan hukum Mendel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.